Di Terminal Bis Pulau Gadung, Jakarta Timur, ada sosok pentolan preman yang sudah lama berkuasa. Ialah Ade Macan. Ia merupakan sosok preman yang sangat ditakuti di area tersebut. Para pedagang, sopir-sopir angkutan, hingga para pengamen, semua akan merasa ciut jika mendengar nama Ade Macan. Di area tersebut, Ade Macan dikenal sebagai preman penguasa terminal yang sakti, pemberani, dan sadis. Konon, ia tidak segan-segan untuk menghajar bahkan menghabisi siapapun yang menentangnya. Pria bernama lengkap Ade Hermawan ini berasal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan perkelahian. Dia memalak teman-temannya demi mendapatkan jatah uang jajan. Jika merasa belum cukup, dia lanjut mengamen ke terminal atau ke pasar-pasar. Kondisi ini membuat Ade Macan sudah terbiasa hidup di jalanan sejak usia dini. Hingga beranjak dewasa pun, julukan berandal jalanan lekat disematkan kepada sosok Ade Macan. Karena hal itulah, Ade Macan bertekad ingin menjadi preman besar penguasa jalanan. Dengan harapan, ia bisa dengan mudah mendapatkan banyak uang dan bisa selalu hidup berfoya-foya. Untuk mewujudkan mimpinya itu, ia terlebih dahulu berguru berbagai ilmu kesaktian dari beberapa dukun sakti dan para mantan jawara yang berada di beberapa daerah. Ilmu kebal, ilmu sirep, serta berbagai ilmu kadugalan ia pelajari dari beberapa guru ternama. Setelah dirasa kemampuannya tiada tanding, Ade Macan lantas merantau menuju ibu kota Jakarta. Ia pun memilih Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur sebagai titik perantauannya. Setibanya di Pulau Gadung, Ade Macan pun langsung menunjukkan keinginannya, yaitu menjadi penguasa terminal. Kala itu, sosok penguasa di terminal tersebut adalah Iwan Galing, jawara asal Betawi yang sudah bertahun-tahun memegang kekuasaan di area tersebut. Namun tidak butuh waktu lama, Ade Macan berhasil menyingkirkan Iwan Galing dengan cara lihainya. Ade Macan pun menjadi sosok penguasa baru di Terminal Pulau Gadung. Semenjak kekuasaan jatuh ke tangan Ade Macan, situasi di wilayah tersebut semakin semrawut. Ade Macan sangat membabi buta dengan kekuasaannya. Pemerasan uang keamanan, penodongan, penjambretan, hingga pencopetan yang kerap terjadi di area Terminal Pulau Gadung, tak lain semuanya adalah kelakuan Ade Macan CS. Diketahui, Ade Macan memiliki puluhan anak buah yang tersebar di beberapa titik area terminal. Setiap hari, anak buah Ade Macan memungut jatah uang keamanan kepada pemilik kios, para pedagang asongan, hingga para sopir angkutan umum. Lantas, mereka menyetorkannya kepada Ade Macan. Jika ada satu saja yang menolak memberikan jatah uang keamanan, maka anak buah Ade Macan tidak segan-segan untuk main kasar. 2 tahun sudah, Ade Macan berkuasa di area terminal. Ia benar-benar menjelma menjadi sosok raja preman yang sadis dan tidak pandang bulu. Bahkan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak buah Ade Macan semakin merajalela. Setiap harinya, ada saja pengunjung terminal yang harus menjadi korban kejahatan di dalam terminal. Baik korban pencopetan, pemerasan, ataupun penodongan. Sutisna, sosok pemuda penjaga WC umum di area terminal. Ia harus menjadi saksi hidup atas segala kebengisan yang dilakukan oleh komplotan Ade Macan. Hampir setiap hari, ia harus menyaksikan betapa sadisnya kelakuan-kelakuan Ade Macan CS kepada para pengunjung. Bahkan, ia sendiri pun harus menjadi korban kekuasaan Ade Macan.
di mana setiap harinya ia harus menyetor sejumlah uang keamanan kepada Ade Macan CS. Belum lagi, jika anak buah Ade Macan datang silih berganti menggunakan toilet umum yang ia jaga secara gratis. Jangankan untuk bayar, sekedar bilang terima kasih saja tidak pernah. Setiap hari, Sutisna hanya bisa bersabar dan bersabar. Walau terkadang, hati kecil ingin sekali berontak dan mencoba melawan kepada mereka. Namun sejauh ini, Sutisna selalu mencoba untuk menahan dan mengendalikan emosinya. Hingga suatu hari, kejadian besar dialami oleh Sutisna. Kala itu, sore hari sekitar jam 5, dua anak buah Ade Macan datang menghampiri Sutisna. Dalam keadaan mabuk berat, mereka tiba-tiba meminta uang dengan jumlah yang tidak wajar. Dengan alasan untuk mabuk-mabukan bersama Ade Macan. Namun dengan tegas, Sutisna menolak permintaan kedua anak buah Ade Macan tersebut. Mendengar penolakan Sutisna, anak buah Ade Macan langsung marah besar. Mereka berdua langsung menyerang untuk menghajar Sutisna. Namun Sutisna tak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan dengan cara memukul kedua anak buah Ade Macan. Anehnya, hanya dengan masing-masing satu pukulan, kedua anak buah Ade Macan langsung ambruk jatuh tersungkur ke tanah. Keduanya pun langsung berusaha bangkit, kemudian kabur terbirit-birit. Namun tak lama berselang, mereka kembali bersama belasan teman-temannya untuk membalas perlakuan Sutisna. Tak hanya itu, selang beberapa menit, Ade Macan pun datang untuk menemui Sutisna. Setibanya di lokasi, tanpa banyak basa-basi Ade Macan langsung berteriak kepada seluruh anak buahnya. "Hai kalian semua, jangan ada satu orang pun yang ikut campur urusan ini. Biar gua sendiri yang habisi si penjaga WC tengil ini," teriak Ade Macan. Kemudian, Ade Macan pun mengancam Sutisna dengan kata-kata kasar. "Kurang ajar lu, cari mati lu ya. Berani-beraninya lu ngehajar anak buah gua. Gua habisi lu sekarang juga," ucap Ade Macan. Mendengar ancaman itu, Sutisna tak gentar. Ia berpikir, kepalang basah. Selama ini, ia selalu menahan sabar. Namun kali ini, ia anggap sebagai momen yang tepat untuk menuntaskan keinginan hati kecilnya, yaitu melawan Ade Macan CS. Sutisna pun menjawab, "Baiklah bang, kalau memang abang laki-laki, mari kita duel 1 lawan 1. Jangan libatkan satu orang pun anak buah abang. Selama ini saya selalu menahan sabar atas kelakuan-kelakuan abang dan anak buah. Tapi kali ini saya lawan abang. Hidup atau mati, saya tanggung resikonya," jawab Sutisna. Mendengar jawaban Sutisna, emosi Ade Macan langsung membara. Tanpa banyak basa-basi, Ade Macan langsung menyerang Sutisna. Duel maut pun terjadi. Sutisna si penjaga WC umum harus berduel melawan Ade Macan si raja preman terminal yang terkenal kebal, sakti, dan sadis. Rupanya, Sutisna bukanlah pemuda sembarangan. Ternyata, ia merupakan sosok pemuda yang jago berkelahi. Bahkan, Sutisna pun ternyata memiliki berbagai ilmu kesaktian tingkat tinggi. Mereka beradu ilmu dan kekuatan untuk bisa saling mengalahkan. Namun akhirnya, duel tersebut dimenangkan oleh Sutisna. Ade Macan dinyatakan tewas di lokasi akibat perkelahian tersebut. Sesaat setelah kejadian itu, Sutisna dan belasan anak buah Ade Macan diamankan oleh aparat kepolisian. Beberapa anak buah Ade Macan dinyatakan terbukti bersalah dan harus menerima hukuman penjara. Sementara Sutisna kembali dibebaskan dengan status wajib lapor. Sutisna dinyatakan tidak bersalah karena tujuan membela diri. Demikian
rangkaian kisah tentang seorang raja preman terminal paling ditakuti yang tewas di tangan seorang penjaga WC umum. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.